وانفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Fadail Quran karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang sudah wafat pada tahun 256 Hijriyah. Dan di dalam kitab ini ada 84 hadis. Dan sudah kita pelajari sampai pada bab mangqala, orang yang mengatakan lam yatrukin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan illa kecuali ma bainad daffatain, apa yang di antara dua kulit, maksudnya mushaf Al-Quran 30 juz di antara dua kulit, yaitu sampul depan sama sampul belakang. Hadis 5019 wa bisanadil muttasil ila al-muallif rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Qutaybah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan an Abdul Aziz bin Rufai' qala dakhaltu, saya masuk, saya wa Shaddad dan Shaddad bin Ma'qil ala Ibn Abbas, kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Faqal lahu, maka berkata kepadanya Shaddad bin Ma'qil, atarakan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi meninggalkan min syai'in, sesuatu? Qala, Ibnu Abbas menjawab, ma taraka, tidaklah Nabi meninggalkan illa kecuali ma bainad daffatain, apa yang ada di antara dua kulit, yaitu sampul depan dan sampul belakang mushaf Quran. Qala, dia mengatakan, wa dakhalna, dan kami pun masuk, ala Muhammad, kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah, putranya Hanafiyah. Hanafiyah ini adalah istrinya Ali bin Abi Thalib. Fasa'alnahu, maka kami bertanya kepada Muhammad bin Hanafiyah. Faqala, maka dia menjawab, ma taraka, tidaklah Nabi meninggalkan illa kecuali ma bainad daffatain, apa yang ada di antara dua kulit, yaitu sampul depan dan sampul belakang mushaf Al-Quran. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di masa dulu ada isu-isu bahwa Nabi punya warisan ilmu khusus untuk ahlul bait yang tidak diberitahukan oleh Nabi kepada para sahabat. Nah, isu tadi ditabayunkan oleh para ulama kepada dua orang. Yang pertama kepada Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas ini masih kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas paman Nabi. Nah, Ibnu Abbas berarti sepupu Nabi. Ditabayunkan kepada sepupu Nabi Ibnu Abbas, ternyata katanya enggak ada warisan ilmu khusus untuk ahlul bait, enggak ada. Nabi hanya mewariskan Quran. Kemudian ditanyakan juga kepada Muhammad bin Hanafiyah, ini putranya Ali bin Abi Thalib. Berarti siapa dia? Berarti Ali bin Abi Thalib kan sepupunya Nabi kan. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib sekaligus menantunya Nabi. Nah, maka ini ditanyakan kepada anaknya menantu Nabi. Maka jawabannya ternyata sama, enggak ada Quran khusus, ilmu khusus untuk ahlul bait, enggak ada. Semuanya adalah Quran yang sama 30 juz. Maka yang diisukan katanya ada mushaf Fatimah, itu kalau betul ada, itu maksudnya adalah tulisan-tulisan Fatimah, tapi bukan dari wahyu yang seperti Quran. Ya, mungkin nasihat-nasihat yang ditulis oleh Fatimah,
Tapi yang saya tahu hakikatnya tidak ada mushaf Fatimah. Kalaupun ada, itu pasti bukan Quran seperti Quran yang turun untuk Nabi Muhammad. Itu hanya tulisan dia, catatan ilmu, sebagaimana panjenengan kalau ngaji kemudian nyatat ilmu, ya cuma itu aja. Kemudian dari hadis ini diambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, dakhaltu, saya masuk, yaitu masuk untuk bertemu Ibnu Abbas dalam rangka tabayyun. Maka syariat tabayyun itu memang diajarkan dalam Islam. Kalau ada isu-isu, maka jangan langsung diterima, tapi ditabayyuni. Katanya Ahlul Bait punya kitab khusus. Nah, tabayyun dulu. Apa betul kalian punya kitab khusus? Ternyata tidak ada. Ya. Nah, syariat tabayyun ini sekarang ini sudah mulai luntur dilakukan. Sehingga banyak orang yang percaya isu-isu tidak mau sama sekali untuk tabayyun. Ketika ditegur, kenapa kamu tidak tabayyun? Malah ngeyel, mengatakan ini beritanya dari orang soleh. Orang soleh tidak mungkin dusta. Ini jawaban yang salah seperti ini. Memang orang soleh tidak dusta, tapi beritanya bisa salah. Misalkan saya dianggap orang soleh, apakah berarti berita saya selalu valid? Kan enggak. Namanya manusia, bisa benar, bisa salah. Saya mendapatkan informasi, saya salah paham, akhirnya saya sampaikan. Saya mengatakan, yakin betul, saya mendengar dengan telinga. Ya betul, kamu dengar dengan telinga, tetapi kamu pahamnya salah. Nah, sehingga kesalahan itu mungkin terjadi pada berita dari orang soleh, sehingga tabayyun tetap harus dilakukan. Faedah yang kedua, hadis ini mengatakan daffatain, dua kulit, menunjukkan bahwa mushaf Al-Quran di masa Ibnu Abbas itu sudah ada. Di masa Nabi, mushaf Quran belum ada. Adanya cuma lembaran-lembaran, catatan-catatan berserakan. Sana punya surat Taubah, sana punya Anfal, sana punya tulisan Baqarah. Tapi 30 juz belum ada di masa Nabi. Nah, kapan penulisan mushaf Quran itu terjadi? Di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq diusuli oleh seseorang, tolong ditulis Quran itu 30 juz. Karena kalau nanti banyak orang yang mati dalam perang, akhirnya mereka tidak punya orang-orang yang hafal Quran. Para hafal Quran sudah mati syahid dalam perang. Yang tersisa orang-orang yang nggak hafal Quran seperti kita. Nah, parah itu. Akhirnya ditulis dalam mushaf Quran. Nah, maka di masa Ibnu Abbas ini sudah ada mushaf Quran, maka dikatakan di sini daffatain, ya, dua sampul kanan dan kiri, sampul depan dan belakang. Faedah berikutnya, Muhammad bin Hanafiyah, saya katakan tadi, ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok tidak disebut Muhammad bin Ali saja? Lah begini, untuk membedakan putranya Ali yang dari jalur Fatimah, maka mereka menyebutkan ibunya apabila jalurnya bukan dari jalur Fatimah. Ali istrinya kan banyak, yang paling terkenal Fatimah. Nah, maka putranya Ali dari jalur Fatimah semuanya nisbatnya kepada Ali. Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Muhsin bin Ali, semua. Ketika Ali punya istri yang lain yaitu Hanafiyah, seorang wanita dari Ajam, bukan dari orang Arab, kemudian dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, atau mungkin budaknya, saya lupa ya, apakah Hanafiyah ini istrinya atau budaknya, dikumpuli oleh Ali bin Abi Thalib, lahir namanya Muhammad. Nah, untuk membedakan bahwa Muhammad ini bukan dari jalur Fatimah, maka orang-orang menyebutnya Muhammad bin Hanafiyah. Dan Muhammad bin Hanafiyah, meskipun ibunya bukan orang Arab, tapi ternyata dia jadi ulama besar. Karena itulah di dalam sejarah disebutkan ada beberapa ulama tabi'in, ulama besar, semuanya ibunya adalah orang-orang Ajam, non-Arab. Nah, dulu orang-orang Arab itu tidak suka dengan wanita-wanita non-Ajam. Budak kok non-Arab ya. Budak kok non-Arab, nggak senang. Senangnya budak Arab. Tetapi setelah muncul ulama-ulama besar,
dari kalangan ibu-ibu yang ajam seperti ini, akhirnya mereka baru senang dengan budak-budak yang non-Arab. Karena ternyata darah Arab digabungkan dengan darah non-Arab, hasilnya sangat bagus. Meskipun tidak selalu ya, tapi terbukti beberapa ulama besar itu jalurnya seperti itu. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babu fadlil Quran, bab fadilah Quran ala sairil kalam, dibandingkan seluruh ucapan yang lain. Hadis 5020. وبه إليه قال حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن, perumpamaan orang yang membaca Quran, kal utrujah, seperti buah utrujah, ta'muha tayyibun, rasanya lezat, warihuha tayyib, dan baunya harum. Walladzi la yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang tidak membaca Al-Qur'an, katamrah, itu seperti buah kurma, ta'muha tayyib, rasanya lezat, wala rihalaha, tapi tidak ada bau baginya. Wa mathalul fajir, dan perumpamaan pelaku dosa atau orang munafik, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang dia membaca Quran, kamatsalir raihanah, seperti perumpamaan raihanah, yaitu tumbuh-tumbuhan yang wangi seperti kemangi dan sebagainya. Rihuha tayyib, baunya wangi, wa ta'muha mur, tetapi rasanya pahit. Wa matsalul fajir, dan perumpamaan orang yang berbuat dosa, pendosa, atau maksudnya orang munafik, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak membaca Quran, kamatsalil hanzalah, seperti buah hanzalah. Bagaimana itu? Ta'muha mur, rasanya pahit, wala rihalaha, plus tidak ada bau baginya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan fadilah Al-Quran. Dan hadis ini membicarakan perumpamaan. Maka ini menunjukkan bahwa salah satu pengajaran yang baik adalah dibuat perumpamaan. Karena membuat perumpamaan ini fungsinya menyebabkan lebih paham. Ada satu pembahasan, dijelaskan, kurang paham, dikasih perumpamaan, jadi paham. Perumpamaan ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَنْفَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, itulah permisalan-permisalan yang Allah buat untuk manusia. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَى الْعَالِمُونَ, tidak bisa dipaham kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Dan Nabi pun juga membuat perumpamaan-perumpamaan yang sangat banyak. Sehingga muncul satu kitab judulnya Amsalul Quran, perumpamaan-perumpamaan dalam Quran. Ada juga Al-Amthal fis Sunnah, perumpamaan-perumpamaan dalam sunnah Nabi. Nah, kalau panjenengan kumpulkan hadis-hadis tentang perumpamaan, 40 hadis, itu nanti muncul buku Arba'in Amsaliyah, 40 hadis berisi perumpamaan. Nah, mari kita bahas perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Beliau mengatakan, orang beriman yang membaca Quran dengan yang tidak. Yang membaca Quran itu seperti buah utrujah. Kenapa? Karena rasanya lezat, baunya harum. Rasa itu ada di dalam. Tidak akan rasa itu kita dapatkan kecuali kalau buah itu kita makan. Kenapa? Rasanya ada di dalam. Tapi kalau bau itu adanya di luar. Sehingga meskipun buah itu tidak kita makan, bau harumnya sudah masuk pada hidung. Berarti perumpamaannya untuk orang beriman yang membaca Quran adalah dia punya kebaikan dalam dirinya karena punya iman. Kemudian dia punya kebaikan yang menyebar terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Saya baca Quran di rumah.
Apakah kebaikannya untuk saya tok? Tidak, tapi untuk seisi rumah. Makanya diperumpamakan seperti rihuha thayyib, baunya wangi. Bau itu kan menyebar. Manfaat membaca Quran juga begitu, menyebar kepada orang lain. Orangnya sendiri rasanya manis. Kenapa? Ada iman di dalam hatinya. Iman itu manis, iman itu lezat, iman itu sesuatu yang apa? Baik. Adapun orang beriman kok tidak membaca Quran, maka itu seperti tamroh, seperti kurma. Rasanya lezat. Rasa itu di dalam tadi. Orang mukmin ini masih bagus hatinya. Kenapa? Isinya iman. Tetapi lariha, nggak punya bau. Kenapa? Nggak baca Quran. Seandainya dia baca Quran, maka muncul dari dia kebaikan yang menyebar ke sekitarnya. Abu Hurairah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, perkataan Abu Hurairah bukan sabda Nabi. Rumah itu kalau dibacakan Quran padanya, maka setannya pergi, malaikatnya datang, kebaikan atau berkahnya turun. Nah, maka orang baca Quran itu seperti orang bawa bau harum, harumnya semerbak ke sana kemari. Orang baca Quran memberikan manfaat kepada seluruh isi rumah. Ini manfaat. Bahkan kalau kita membaca Quran di samping orang sakit dengan niatan meruqyahnya, ini bisa menjadi kesembuhan untuk dia. Maka orang yang tersembuhkan dengan sebab dibacakan Quran, itu seperti orang yang didatangkan kepadanya buah yang harum. Nah, dia jadi senang. Wah, baunya menyenangkan. Nah, dari bau yang harum jadi semangat, jadi sehat. Dari bacaan Quran dia bisa sehat dari penyakitnya. Karena itu, kalau kita ingin selalu bermanfaat dimanapun berada, bacalah Quran. Berada di masjid, supaya memberikan manfaat sekitarnya, baca Quran. Berada di rumah, memberikan manfaat sekitar rumah. Apa di rumah kita, baca Quran. Di warung, di jalan, pokoknya baca Quran menyebabkan apa? Kebaikannya menyebar. Sekarang kalau yang baca Quran adalah fajir, orang munafik gimana? Dan ini banyak. Orang-orang yang dalam hatinya tidak ada ikhlas. Dia membaca Quran semata-mata untuk tenar. Supaya disebut sebagai qari. Supaya viral. Bacaannya di mana-mana didengarkan orang. Supaya diundang dalam acara-acara pernikahan sebagai mukaddimah untuk membacakan Quran. Dia tidak ada tujuan untuk dapat pahala. Ini berarti apa? Fajir. Nah, Nabi perumpamakan seperti buah atau seperti apa? Tumbuhan raihana. Raihana itu segala macam tumbuhan yang baunya wangi. Itu namanya raihana. Maka kemangi termasuk apa? Raihana. Raihana itu ada yang rasanya pahit banget, ada yang rasanya nggak begitu pahit. Kayak kemangi itu kan nggak begitu pahit kan? Ya ada pahit-pahitnya dikit aja nih, tapi nggak begitu pahit. Tapi tetap disebut raihanah karena raihanah definisinya adalah kullu nabtin tayyibir rih. Setiap tanaman yang baunya wangi namanya raihanah. Nah, Nabi katakan raihanah itu baunya wangi, bau itu keluar, menyebar. Wa ta'muha mur, rasanya pahit, rasa itu di dalam. Nah, maka orang munafik kok membaca Quran, itu dalamnya tetap jelek, tetap busuk, tetap jahat, tetap calon ahli neraka, karena hatinya isinya sebenarnya adalah kekafiran. Tapi karena dia membaca Quran, nah bacaan Qurannya bisa mengefek kebaikan kepada orang-orang yang sekitarnya. Orang munafik membaca Quran, bisakah setan pergi dari rumah yang dibacakan Quran di situ surat Al-Baqarah yang baca seorang munafik? Zahirnya tetap bisa. Karena di sini Nabi menyerupakan dengan rihuha thayyib, baunya wangi, berarti masih ada efek. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadits yang sahih, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, setan lari darinya. Nabi tidak mengatakan dibaca oleh orang muslim, enggak. Tapi munafik pun juga tetap ada, bisa memberikan efek. Karena munafik itu di dunia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Hanya di akhiratnya sebagai orang kafir.
Nah, sekarang kalau ada orang fajir atau munafik tidak baca Quran, nah, berarti sudah ta'muha mur, rasanya pahit, dalamnya hati itu kafir, jelek, busuk, seperti pahit ini tadi, dan tidak ada bau, nggak ada efek kepada orang lain, tidak ada kebaikan yang dia bawa untuk orang lain. Inilah fadilahnya Quran. Ringkasnya apa fadilah Quran? Menyebarkan kebaikan kepada sekitarnya orang-orang yang baca Quran. Maka bacalah Quran setiap hari, supaya setiap hari kita menyebarkan kebaikan di sekitar kita. Hadis 5021. وبه إليه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما sesungguhnya tiada lain ajalukum ajal kalian fi ajali pada ajalnya man khala orang yang sudah lewat minal umam dari umat-umat terdahulu kama baina seperti antara salatil asri salat asar wa maghribi syamsi dan maghribnya matahari tenggelamnya matahari. Ini hadis ada dua pembahasan, maka saya kupas satu-satu. Pembahasan pertama membicarakan tentang ajal atau usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari itu adalah dari subuh terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Itu disebut satu hari atau satu siang. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sisa usia umat saya, umat Nabi Muhammad, kalau dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu, itu seperti antara asar sampai maghrib. Panjenengan hitung, asar itu jam 3. Sampai maghrib 4, 5, 6 3 jam. Terus dari subuh sampai dengan asar berapa itu? Dari jam 4 dihitung 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 11 atau supaya gampang 10 misalnya. Nah, dari 3 ke 10 berarti berapa kali lipat itu? 3 kali lipat lebih. Maka usia umat Nabi Muhammad SAW sampai nanti kiamat, kalau dibandingkan dengan usia umat terdahulu, adalah sepertiganya. Jadi bisa nggak kita mengetahui kiamat? Bisa. Dengan syarat kita tahu dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad berapa tahun. Sayangnya kita nggak tahu. Seandainya kita tahu dari Nabi Adam itu sampai dengan Nabi Muhammad misalnya 100.000 tahun misalnya. Berarti tinggal diarus menjadi sepertiga, dibagi menjadi sepertiga, sepertiganya. Sepertiganya 100.000 berarti berapa? Nah, 30-an ribu. Berarti tinggal itu dibagi aja. 100.000 bagi 300 nih. 300.000 nih. 100.000 berapa sih? 30 enggak 33 nih. Nah, tapi sayangnya kita tidak mengetahui berapa usia dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Berarti kiamat diketahui enggak? Enggak ada ketahuan. Maka saya katakan, bisa kita tahu kiamat dengan syarat kita tahu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Oh, saya tahu, saya pernah baca dalam riwayat dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu ada berapa tahun, ada itu saya pernah baca. Itu hadisnya tidak sahih. Kalau hadisnya sahih ya malah aneh. Kenapa aneh? Karena berarti kita tahu kapan kiamat, padahal Allah sudah menegaskan dalam Quran tidak ada yang mengetahui kiamat. Maka nggak mungkin ya kita mengetahui kiamat, nggak mungkin. Pokoknya kalau panjenengan ditanya, ini ada hadis menjelaskan tentang usia umat Nabi Muhammad. Udah, nggak usah perlu diteliti sanadnya, langsung ngomong, dhaif. Kenapa dhaif? Karena kalau sahih, berarti bertentangan dengan ayat-ayat yang mengatakan tidak ada yang tahu kiamat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini pembahasan sudah selesai. Sekarang pembahasan kedua. Wa masalukum dan perumpamaan kalian.
Wa mathalul yahudi wan nasara, dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kamathali rajulin, seperti seseorang ista'mala yang mempekerjakan ummalan, para pekerja. Faqal, maka dia berkata, may ya'malu li, siapa yang bekerja untuk saya, ila nisfin nahar, sampai separuh hari, ala qiratin, dengan pahala, dengan upah satu qirat. Fa'amilatul yahud, maka si Yahudi bekerja. Faqala, lalu orang itu mengatakan lagi, may ya'malu li, siapa yang mau bekerja untuk saya, min nisfin nahar, dari tengah siang, ilal asri, sampai asar, ala qirat, pahalanya juga, upahnya juga satu qirat. Fa'amalatin nasara, maka bekerjalah orang-orang Nasrani. Thumma antum, kemudian kalian, ta'maluna, kalian bekerja, minal asri ilal maghrib, dari asar sampai maghrib, biqirataini qirataini, tapi upahnya dua qirat. Qalu, Yahudi Nasrani mengatakan, nahnu aktsaru amalan, kami lebih banyak kerjanya, wa aqallu ata'an, tapi lebih sedikit upahnya. Qala, dia bertanya, hal zalamtukum, apakah saya mendolimi kalian, min hakikum, dari hak kalian? Qalu, mereka mengatakan, la, ya sebenarnya enggak sih ya. Qala, dia mengatakan, fadzaka fadli, yaitu kan karunia saya. Utihi man syi'tu, saya berikan kepada siapapun yang saya mau dan terserah saya. Jadi gini, perumpamaan ini menggambarkan seseorang yang membuat rumah misalnya. Dia katakan, saya pengen buat rumah nih. Waktunya dari subuh sampai dengan maghrib. Atau ngecor lah ya. Ngecor dari subuh sampai dengan maghrib. Karena ngecornya banyak ini. Nah, yang mau ngecor dari subuh sampai dengan duhur, upahnya satu qirat. Maka ada orang-orang daftar. Kami daftar. Nah, setelah mereka sampai duhur, sudah. Mereka pulang, kasih upah satu qirat. Karena pekerjaan ngecar belum selesai, maka dia promosi lagi. Siapa yang mau kerja dari zuhur sampai asar, upahnya sama, satu qirat. Nah, orang-orang semangat. Loh, zuhur sampai asar cuma sebentar. Upahnya ternyata sama, satu qirat. Mereka mendaftar. Setelah mereka mendaftar, kerja, selesai asar, mereka pulang, kasih upah satu qirat. Kemudian dia promosi lagi. Ini tinggal sedikit ya, dari asar sampai maghrib. Siapa yang mau kerja, maka saya kasih upah 2 qirat. Itulah perumpamaan antara Yahudi Nasrani dengan umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka itu usianya panjang-panjang, amalnya berarti banyak-banyak, tapi pahalanya sedikit. Umat Nabi Muhammad usianya pendek-pendek, segera mati, tetapi pahalanya banyak-banyak. Salah satu caranya gimana? Allah kasih pahala banyak kepada umat Nabi Muhammad. Salah satunya diciptakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maksudnya, Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad lebih utama daripada 1000 bulan alias 81 tahun untuk umat-umat terdahulu. Jadi umat terdahulu kerja selama 81 tahun beramal ibadah. Dengan umat Nabi Muhammad beramal satu malam tok tapi Lailatul Qadar. Nah, itu sudah pahalanya lebih gede yang beramal pada Lailatul Qadar. Allah kasih Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad, Allah nggak kasih Lailatul Qadar untuk umat Nabi Musa, Nabi Isa. Loh, kok begitu gimana nih? Nggak adil dong. Nah, maka Allah pun menjawab, hal zalamtukum, apakah saya mendolimikan? Enggak. Kan saya sudah bilang, ini siapa yang mau kerja sampai zuhur, upahnya segini. Kalian sendiri mau, ya sudah. Kalau kalian nggak mau, ya nggak usah daftar. Kalian sendiri yang daftar. Maka ringkasnya adalah dzalika fadli. Itu terserah saya mau ngasih upah berapa, terserah. Allah kasih upah atau pahala untuk umat Nabi Muhammad dengan pahala besar, sementara usianya pendek-pendek, nggak ada masalah. Usia umat Nabi Muhammad rata-rata berapa? 60 sampai 70. Kalau mau dicari hadisnya, tulis a'maru ummati.
usia umatku ma baina sittin antara 60 ila sab'in sampai 70. Wa aqalluhum yang paling dikit yajuzu dzalik, orang yang lebih dari 70. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka kemarin saudara panjenengan Pak Mukhtar rahimahullah wafat. Usia berapa itu, Pak? 63. Sudah wayain apa dereng? Bono hayai udah. Sama dengan Nabi. Maka ketika saya dapat informasi, saya lihat usianya 63. Saya komentar seperti usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya tetap beda. Rasulullah itu 63 tahun itu dengan hitungan Hijriyah. Kalau dengan hitungan Masehi, Nabi usianya cuma 61 tahun. Jadi kalau ditanya usia Nabi berapa? 61, bukan 63. Karena kita ngitungnya pakai apa? Masehi. Nih. Kalau kita ngitungnya pakai Hijriyah, jawablah 63. Kalau kita ngitungnya pakai Masehi, 61. Nah, rata-rata kita kan ngitungnya pakai Masehi kan? Tahun berapa ini? 2023. Kalau Arabnya, nah, sebagian orang nggak paham. 1444. Nah, Allah kasih umat Nabi Muhammad usianya 60. Dalam satu riwayat disebutkan taqassara a'mar ummati. Nabi merasa lah umatku kok usianya pendek-pendek. Jadi Nabi kasihan gitu. Wah, umatku ini usianya pendek-pendek. Nanti berarti pahalanya sedikit-sedikit. Nah, Allah tahu perasaan Nabi. Maka Allah pun kasih Lailatul Qadar. Jadi sebab turunnya Lailatul Qadar gara-gara apa? Rahmatnya Nabi untuk umatnya. Beliau merasa kasihan kepada umatnya. Usianya pendek-pendek dibandingkan umat terdahulu. Bayangkan Nabi Nuh saja usianya berapa? 950. Illa khamsina ama. Surat Ankabut ayat 14. Falabitha fihim, dia tinggal di tengah-tengah kaumnya alfasana, 1000 tahun kurangi 50 tahun, berarti 950 tahun. Kita aja 95 tahun setuaan, Pak. Nabi Nuh tambahin 0 lagi, 950. Masya Allah. Coba kalau panjenengan usia 950 kayak anak Epiro. Usia 60 saja anaknya ada yang 14, 20, 950 wah. Anaknya ngebai Indonesia ra cukup nih. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Babul wasiyah bi kitabillah, bab wasiat terhadap Al-Quran. Maksudnya wasiat untuk memegang teguhi Al-Quran. Hadis 5022. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Malik bin Mighwal qala haddatsana Talhah qala sa'altu, aku bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini panjang ya. Ausan Nabi, apakah Nabi berwasiat? Atau ausan Nabi, apakah Nabi berwasiat? Qala, Ibnu Abbas mengatakan la, enggak. Fakultu, maka saya bertanya, kaifa, bagaimana, kutiba diwajibkan alan nas, kepada manusia, al-wasiyah, untuk wasiat. Umiru biha, mereka disuruh untuk wasiat. Walam yusi, tapi Nabi sendiri enggak berikan wasiat. Qala, Ibnu Abbas menjawab, awsa, ya kalau wasiat sudah sih dia wasiat, tetapi wasiatnya bukan dengan harta, tetapi bi kitabillah, dengan Al-Quran. Jadi kaum muslimin rahimani rahimakumullah, wasiat sebelum mati itu disyariatkan. Hukumnya apa? Bisa sunnah, bisa wajib. Kalau seseorang punya utang dan tidak punya saksi, maka wasiat di sini hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena kalau tidak ada saksi untuk utangnya, sementara dia mati, menyebabkan dia terhalang dari masuk surga. Maka harus dia apa? Berikan wasiat. Sudah sakit, kira-kira wah ini tampaknya untuk sehat ini tampaknya sedikit kemungkinan. Nah, tulis wasiat. Saya punya utang kepada Bapak Fulan. Nah, begitu mati ada tulisan wasiat.
maka warisan sebelum dibagi wasiatnya ditunaikan dulu, yaitu utangnya tadi. Nah, di sini Abdullah bin Abi Aufa ditanya, apakah Nabi juga berwasiat sebelum wafat itu? Maka dijawab, enggak. Loh, kok Nabi enggak wasiat? Padahal Allah menetapkan kutiba alaikumul wasiyah. Ditetapkan atau diwajibkan atas kalian untuk memberikan wasiat. Maka jawabnya adalah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para nabi yang lain, hukumnya adalah tidak bisa diwarisi hartanya. Jadi khusus para nabi itu, kalau mati, hartanya nggak boleh dijadikan warisan. Sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus untuk apa kalau hartanya nggak dijadikan sebagai warisan untuk anak-anaknya? Untuk sabilillah. Kalau ada baitul mal, masukkan baitul mal. Rasulullah wafat. Kalau ada uang di dalam sakunya Nabi, gimana itu? Diambil Fatimah? Nggak boleh. Masukkan kotak baitul mal. Kenapa para nabi kok tidak boleh hartanya diwarisi? Para ulama mengatakan, karena kalau ada seorang anak nabi mengangan-angankan bapaknya segera mati, supaya saya dapat warisan bapak. Ini sudah kafir saat itu. Orang berangan-angan Nabi mati, kafir. Kalau panjenengan berangan-angan, mudah-mudahan bapakku segera wafat, duitnya akeh, aku dan sugih. Jenengan nggak kafir, tapi mungkin disebut anak durhaka. Tapi kafir tidak, nggak kafir. Tapi durhaka, bapakmu yang melahirkan kamu kok kamu berangan-angan dia mati, kurang ajar benar. Tapi kafir tidak, nggak kafir. Maka ini hukum khusus untuk siapa? Para nabi. Mirip seperti ini adalah kenapa Nabi itu sedikit ubannya. Usia beliau sudah 61 atau 63, tapi ubannya cuma 14 helai. Sedikit sekali. Bisa dihitung, Mbak, 14 itu sedikit. Nah, maka sebabnya kenapa beliau tidak banyak uban sama. Karena dulu orang-orang Arab itu, kalau istri melihat suami beruban itu bencinya bukan main. Tua ini. Sehingga sudah nggak senang gitu. Setelah Isra dari kekuatan. Nah, maka dikhawatirkan ada istri Nabi melihat uban Nabi jadi benci sama Nabi. Seseorang benci sama Nabi, kafir sudah. Nah, maka Allah kerahmati istri-istri Nabi supaya kalian gak ada yang kafir, maka untuk Nabi ubannya dibuat sedikit supaya gak ada yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau panjenengan banyak uban, nggak usah susah. Orang panjenengan bukan nabi kok. Istri benci ya kan bisa nikah lagi tuh. Malah nikah. Baik, kembali ke sini. Yang dimaksud ausa di kitabillah, beliau berwasiat terhadap kitabullah, ini adalah yang disebutkan dalam hadis yang lain. Rasulullah bersabda, inni tarikun fikum. Saya sudah tinggalkan untuk kalian ma in tamassaktum bih, sesuatu yang kalau kalian pegang teguhi, lan tadillu ba'di. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelah saya mati. Pertama adalah apa? Kitabullah Al-Quran. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nah, yang kedua adalah as-sunnah atau ahlul bait. Maksudnya ahlul bait yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ahlul bait yang saenake dhewe, bukan. Tapi ahlul bait yang mengikuti datuknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis tadi disebutkan kaifa kutiba 'alan nas, bagaimana diwajibkan bagi manusia berwasiat. Yang dimaksud di sini adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Pada surat Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, idza hadar ahadakumul maut, kalau seseorang hampir mati, in taraka khairan, kalau meninggalkan harta. Khairan di sini bukan kebaikan tapi harta. Diwajibkan apa? Al wasiyah, kasih wasiat
dalam hal warisan dia, lil walidain, untuk orang tuanya dapat berapa, akrobin, kerabatnya dapat berapa, wasiatnya harus bil ma'ruf. Nah, itulah yang dimaksud apa? Perkataan beliau tadi, kutiba 'alan nasil wasiyah. Tapi ketahuilah bahwa kewajiban memberikan wasiat yang disebutkan pada surat Baqarah ayat 180 ini sudah mansukh, sudah dihapus. Dihapus dengan apa? Dengan ayat mawaris, yaitu 3 ayat dalam surat An-Nisa. Ayat 11, ayat 12, dan ayat terakhir ayat 176 kalau nggak salah. Itu apa? 3 ayat mawaris. Maka setelah ada ayat mawaris, sudah tidak boleh lagi kasih wasiat untuk orang tua. Kenapa? Orang tua sudah dapat jatah. Seandainya Abu Zaidan mati, maka Ustaz Abu Abdillah dapat berapa? 1/6. Ibu Huzaimah dapat berapa? 1/6. Istrinya Ummu Zaidan dapat berapa? 1/8. Sisanya untuk siapa? Anak-anaknya 5. Nah, itu sudah ada ketetapan dari Allah. Sehingga sudah nggak ada lagi wasiat untuk warisan ini bagi ahli waris, yaitu al-walidain. Adapun warisan wasiat untuk kerabat masih boleh. Kerabat yang bukan ahli waris. Misalnya sebelum saya mati, saya kasih wasiat. Untuk mbak saya nanti tolong dikirimi 5 juta atau 10 juta. Nah, maka sebelum warisan saya dibagi, kasih dulu 10 juta kepada mbak saya sesuai wasiat. Nah, kalau wasiat sudah dikasihkan, baru sisanya untuk dibagi sebagai warisan ahli waris. Kemudian tadi di awal saya katakan, wasiat itu bisa wajib, bisa sunnah. Kalau panjenengan punya utang, tetapi sudah ada saksinya, berwasiat bagaimana? Hukumnya tidak wajib, tapi sunnah. Tolong kalau saya mati, segera dilunasi utang saya, sudah tertulis di dompet. Nanti antum buka, di dompet ada tulisan utang kepada fulan. Nah, wasiat saya seperti ini hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Sudah ada saksi. Karena kalau ada saksi, berarti insya Allah saya tidak akan terhalang dari masuk surga, karena apa? Utang tersebut diketahui berapa dan kepada siapa. Sampai di sini dulu kita cukupkan, karena waktulah yang membatasi kita. Insya Allah kita lanjutkan bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Betul dari Allah. Kalaupun salah, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.